Konsumen ialah setiap orang yang memperoleh barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun pihak lain. Terus ada kedudukan konsumen. Yang pertama ada let the buyer beware. Maksudnya yaitu pelaku usaha dan konsumen seimbang sehingga tidak perlu perlindungan. Yang kedua ada the due care theory. Maksudnya pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melakukan prinsip kehati-hatian dalam memasyarakatkan produk, barang atau jasa. Terus apa yang harus dilakukan bila konsumen dirugikan oleh pelaku usaha? Yang pertama ini pelajari jenis dan bentuk kerugian yang kita alami. Terus yang kedua ada beberapa langkah yang bisa kita lalui atau tempuh. Yang pertama, kita ini dapat meminta ganti rugi kepada pelaku usaha apabila barang yang kita beli itu rusak atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya. Syaratnya, konsumen ini masih mempunyai kwitansi atau nota pembelian sebagai bukti transaksi. Nah, bila upaya ini tidak berhasil, kita ini dapat meminta bantuan kepada lembaga yang menangani perlindungan konsumen. Terus selanjutnya, konsumen harus tahu apa yang menjadi hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Terus selanjutnya ada hak konsumen. Nah, setiap hari ini kita ini belanja bisa di pasar, di toko, atau bahkan online. Tetapi pernah terpikir tidak ya, kalau sebagai konsumen kita ini punya hak dan kewajiban yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ini dibuat untuk melindungi kita dari kerugian, penipuan, atau penyalahgunaan oleh pelaku usaha. Jadi bukan cuma soal beli dan bayar, tapi juga soal perlindungan, keadilan, dan tanggung jawab. Nah, sebagai konsumen kita ini punya hak dan diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama itu ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua ada hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai yang diperjanjikan atau tidak sebagaimana mestinya. Yang terakhir, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi bukan cuma penjual yang punya aturan, kita juga punya kekuatan. Selanjutnya ada kewajiban konsumen. Nah, jangan lupa tentang hak datang bareng dengan tanggung jawab. Kita sebagai konsumen juga punya kewajiban yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu yang pertama membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan yang terakhir, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Terus ada tujuan perlindungan konsumen. Itu yang pertama ada menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta akses untuk memperoleh informasi. Yang kedua ada mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari
akses negatif pemakaian barang atau jasa. Terus yang kedua ada menumbuhkan kesadaran pelaku usaha sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin keberlangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Selanjutnya ada contoh konsumen itu ketika contohnya saja kita membeli obat herbal tanpa baca aturan pakai nih, terus kita ini salah konsumsi dan malah sakit, kita marah dan komplain ke toko, tapi ternyata di label ini sudah jelas sekali aturan pakainya. Nah, di situ kelihatan kan siapa yang salah. Gak semua kesalahan ini ditimpakan oleh pelaku usaha, konsumen juga harus bijak dan bertanggung jawab. Konsumen cerdas itu tahu haknya, tapi nggak lupa juga jalani kewajibannya. Yuk jadi bagian dari masyarakat yang adil, sadar, dan saling menghargai. Kalau kamu butuh bantuan atau mengadu soal konsumen, bisa hubungi BPKN, Yayasan LPKSM, atau Lembaga Perlindungan Konsumen di kotamu. Terima kasih.